dalam qauluhun apa? Halaman pinter nih. 36 yang Fadlul Syafi'i terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Soale sing abid-abid elek-elek ini Tirmidzi. Ndang diganti jenenge ya, khususnya ana ndondone barang. Wis ndon cedot wis murakab yo wis. Katakan Nabi faqihun utawi wong ahli fikih. Faqihun utawi wong ahli fikih. Wahidun kang siji. Dalam. Faqihun utawi wong ahli fikih wahidun kang siji. Asyaddu iku luweh abot. Asyaddu iku luweh abot ala syaitani ing atase setan. Ala syaitani ing atase setan min alfi abidin tinimbang saking 1000 mas abid. 1000 kang ahli ibadah. Abid-abid sing ndi ki? Abid sing waras ta abid sing ra waras ya? Abid ana loro ra kene. Sing ra waras ya ta. Min alfi abidin tinimbang saking 1000 wong ahli ibadah. Ani Tirmidzi diriwayatake Ani Tirmidzi saking Al-Imam Tirmidzi. Lapo im? Jeger kok ngeten lho. Pon seneng nggih. Alah kowe. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu orang yang ahli fikih. Faqih itu kan bukan sekedar orang yang biasa seperti syariat khatam Fathul Qorib tok ya ora. Faqih itu maknanya lebih luas dalam. Jadi ini saya juga baru tahu ketika baca kitab Ihya-nya Imam Ghazali. Jadi ada salah satu ilmu yang mengalami pergeseran makna, yaitu ilmu fikih. Kalau selama ini sing kita pikirkan, sampean mikir nek muni fikih ku pelajaran apa? Fikih tentang wudu terus iya enggak? Haji dan lain-lain ya, dan baik. Pripun nak pendhetke mik nggih? Mik nggih. Oke. Mik sing anu dicopot mawon kersane rak di. Wah, ceker. Pendhetke juga mik. Wah. Nah, ngono dimut-mut. Digudale wong akeh. Pon. Oke, dedek gantikan, dedek matur. Jadi ini perlu kita pahami. Jadi kalau kata Rasulullah faqih atau fikih atau Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil seperti itu ya. Pokoknya yang berkaitan fikih maka jangan kita artikan dengan sesuai persepsi kita. Selama ini fikih ya muni ya salat, zakat, puasa, bab muamalat, pernikahan, tolak, warisan dan lain-lain. Ternyata fikih di zamannya al-asril awal, zaman awal-awal, zaman Rasulullah dan sahabat itu, fikih itu maknanya lebih luas. Apa? Adalah semua ilmu yang menjadikan kita semakin ma'rifatullah. Berarti mepodo tasawuf. Untung ono tasawuf. Saiki ngono, untung ono tasawuf. Seandainya ndak ada tasawuf, wah ahli fikih kabeh. Nek ahli fikih kabeh berarti wong ora ana sing ibadah lillahi ta'ala, lebih bahaya. Makanya kita kalau baca hadis kok muni ono fikih, itu jangan disalahartikan, wah, berarti aku nek Fathul Qorib berarti faqihun wahidun asyaddu 'ala syaiton. Jangan bangga Anda. Apa meneh ngomong fikih wadah ya. Jangan bangga Anda. Ana sing jek sorogan fikih wadah ya. Jadi jangan bangga. Jadi semua hal yang menjadikan seseorang semakin ma'rifatullah. Pada suatu saat Al-Imam Az-Zuhri pernah ditanya, dok gene Madinah iku sing paling ahli fikih sapa? Sing paling ahli fikih iku sapa? Jawabane atqahum lillah, sing paling takwa, sing paling wedi karo Gusti Allah. Berarti nyambungnya teng pundi niku? Ilmu tasawuf. Cara saiki ilmu tasawuf. Maka jangan heran
Banyak sekali para sahabat yang dikatakan ahli fikih tapi sebenarnya masalah furu'iyat, masalah-masalah yang jelimet itu tidak begitu ngalim. Mereka hanya tahu oke, sholat wajib, oh oke, haji wajib, oh ya zakat wajib. Hanya masalah global itu. Tapi nek sampai jelimet tidak dibahas. Makanya jangan heran orang-orang dulu di zamannya para sahabat tuh banyak sekali orang-orang dari kalangan sahabat sendiri. Nek takon masalah takwa mereka paling tinggi ya. Tapi nek muni masalah furu'iyatul fiqih ya, masalah prinsip-prinsip mereka belum tentu tahu. Bahkan ada tabi'in yang lebih alim daripada sahabat masalah fikih. Makanya kalau kita baca ini berarti kan hadis. Maka yang dipahami apa? Ilmu yang membuat kita ma'rifat abid wong sing ahli fikih. Berarti sing diomong apa? Wong sing ahli takwa bisa diartikan seperti itu karena pemahaman fikih dulu dengan fikih sekarang berbeda. Maka asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Wong sing wedi tenan ring Gusti Allah. Iso dimaknani secara makna yang lain ya. Wong ahli fikih ini wong sing wedi marang Gusti Allah karena natijah atau hasil dari wong sing alim fikih, alim agama iku wedi ring Gusti Allah. Maka bisa diartikan orang sing wedi maring Gusti Allah asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Itu lebih berat di godaannya, artinya lebih berat bagi setan untuk menggoda daripada 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak ngerti agama. Wong ahli ibadah tapi gak ngerteni, gak ngilmoni, itu nanti bisa salah. Saking sregep ibadah zuhur jadi 10 rakaat. Nah, subuh jadi 18 rakaat ya. Nyambung kali sholat isyraq kok Gus, misalnya ngono. Padahal waktu subuh lho ora kena sholat sunnah. Ilah yang seperti yang kita terangkan kalau memang belum qabliyah subuh kita boleh qadha. Ya kan ngono. Jadi di sini ya sampean ya jangan merasa kalau sudah fikih wade terus ahli fikih itu jangan merasa. Apa meneh sing bae mentang-mentang aku ora level Fathul Qorib, aku level apa mbak kitabmu balik sarogan niku. Bidayatul Hidayah. So aku untuk hidayah malah. Wah, iku aja GR kowe. Pun. Hidayah. Sopo neh iki ya? Ibu Oh, Ibu Fardan. Ya Gusti. Wis ganti jeneng ae. Kok bancaan nyembelih wedhus akekah meneh. Janjane wis diakekah ta urung dan kok separuh utekmu. Ijil bocah utang ya. Bocil. Ya Allah. Ngapunten ya. Geluweh. Pun. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fikratu sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Waduh, kok singkap iku pripun? Nggih. Pripun? Ngadeg. Alah Gusti anakku. Dung ding ding. Ding. Ngeligih meneh piye ta? HP. Iki dung abang ajare piye? Niron di aku. Fikratu sa'atin utawi angen-angen sedelok. Ora sa'atin sak jam, angen-angen sak jam. Fikratu sa'atin utawi angen-angen sedelok. Cacah. Khairun iku luweh bagus. Min ibadati sittina sanatin insyaallah. Tinimbang saking ibadah 60 tahun. Min ibadati sittina sanatin tinimbang saking ibadah 60 tahun. An Abi Syekh Airuwiya an Abi Syekh diriwayatake saking Abi Syekh. Iki halamane ilang. Kok fotokopiane? Wah sing fotokopi pertama kae sapa ya? Dosane dosane mustamir. Kitab kok sapa ya? Panitiane awal-awal kae. Saya lupa kitab ini udah lama ya. Saya tahun berapa ya? Saya lupa. Bon.
Pokoknya bagian litbang saat itu ya, atau bagian pendidikan saat itu ya. On, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpikir-pikir, pikir-pikir berarti menggunakan akal untuk angen-angen. Kayak sampai tahu angen-angen tah ngelamun nih beda ya. Nek angen-angen itu membuahkan hasil, tapi nek angen nek mau ngapa jenenge ngelamun itu ya ngelamun bayangno di bojo ayu ku ngelamun jenenge iki. Utawa bayangno misale bojone wong dipegat atau wong mati niku termasuk boleh kowe nyenes. Ngajine al-isti'dad lil maut ya. Siap-siap mati, tapi si mati ora dhek tapi liya kajer. On. Mikir-mikir, angen-angen, menggunakan akal untuk berangan-angan. Jadi fikrah di sini adalah berpikir yang membuat kita semakin meyakini akan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi apa? Ya wujude. Wujude Gusti Allah, yakin. Wah, ana wong wedok ayu padahal pakane welek. Ibuke welek, bocah ayune ngono. Iku piye carane kan ora masuk akal. Ono bocah bapake ibuke ganteng ayu-ayu. Berbarane metune pelonye misale koyo ngono. Iku nek rak Gusti Allah sing gawe rak mungkin istilah iku to. Loh, iya kan? Aku rak nyindir lho, aku biasane ngono kae. Ta mboten? Iku kan mikir-mikir ya Allah, Masya Allah jenengan luar biasa ya Allah Gusti. Ya Allah jauhkanlah saya dari keturunan yang keturunan yang jelek secara dhahiran wa batinan. Jadi mikir-mikir kayak ngoten niku atau berpikir misal kita melihat pemandangan yang indah, gampang iku ya pemandangan yang indah. Dalam era jadi kayak mau tak contohno, bapake ganteng, ibuke ayu, anake metune adib. Misale zong bapake pinter bapake pinter ibuke pinter anake kopong misale. Bono ora to kene. Itu kan Masya Allah kalau bukan natijahnya dari mikir-mikir bukan apa menghina loh ya. Natijahnya adalah kita semakin yakin eksistensinya Allah, semakin akan qudratullah, semakin yakin dengan kekuasaannya Gusti Allah. Maka mikir sing model itu kata Rasulullah, walaupun sebentar, mikir sing menjadikan kita yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, khairun min ibadati sittina sana. Lebih baik daripada ngibadah sing ora ana mikire blas, ngono maksudnya. Ngibadah sing ora ana mikire blas sebanyak selama 60 tahun. Ya terbaru apa dhewe termasuk ngibadah sing ora tau mikir ya. Jadi bukan berarti ini poncah ganteng. Iki lho ya Allah Gusti. Ngadeg linggih. Eleh. Apa? Gemes aku. Ngene. Alah. Malah. Bon. Ya. Rengdi ya, gendut. Ya Gusti, ngapunten iki kakean iklan iki. Deleni neh. Ki kula apa nduk kene. Seger. Jadi kata beliau di sini disebutkan mikir tak walaupun tidak ada bentuk. Mau mikir kan mosok ana bentuke aja. Allahu Akbar sami Allah ono kan. Mikir tapi yang membuat kita semakin yakin akan eksistensinya Allah Subhanahu wa taala walaupun sebentar lebih baik daripada ngibadah sing ora ana tadabbure sama sekali. Walaupun itu 60 tahun. Di sini fikrah ayusarfu dzihni lahdhatan. Sarfu dzihni menfokuskan pikiran fi tadbiri taqsirihi wa tafridihi fi huquqil haq. Jadi benar seperti yang saya katakan, mikir-mikir sing dadekke awak dhewe semakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala, eling siksane, eling swarga, eling neraka. Khairun min ibadati sittina sanah, yaitu lebih baik daripada ibadah 60 tahun ma'auzu batil bali, sertane kosonge pikiran, ora mikir, ngibadah ora mikir. Nah, pripun iki ngadeg tawajuk nggih sih. Nuding sinten? Oh, sinten? Om Jun.
Mati enggak mungkin. Pardon. Kok li anakku dibanteng. Sedem. Aja ngono, Bu. Malah meden-medeni aku, Bu. Nah, jadi kata intine nek ibadah ora ana tadabure, ora ana gaene. Kamu akan menjadi dalam firman Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu buahnya apa? Membuat kita terhindar dari al-fahsya, keburukan wal munkar dan perbuatan dosa. Tapi nyatane sing coli jake kan ora jan salat. Si nonton bokep jake kan ora jan salat. Si nonton hentai. Bae. Tisune jake kan ora jan ahli salat. Itu karena nek salat iki ra mikir. Ora apa jenenge. Ora tahu apa jenenge tadabur, ora tahu mengangen-angen maknane. Apa meneh sing nak diutek ngono. Nah, iku potensinya ya pon. Dan di sini disebutkan Al-Imam Al-Harrali. Al-Harrali mengatakan la khaira fi ibadatin illa bitafakkur. Tidak ada baiknya sama sekali ibadah kalau enggak ada mikir. Karena apa? Kama annal bani la budda ayyufakkira fi bunyanihi. Sebagaimana orang yang mau bangun rumah, mau bangun bangunan, iku rak kena tanpa mikir. Kudune mikir dhisik, oh iki kok ngene iki. Kudu ana arsiteke, oh berarti ana pondasine sik. Kudu ana wesine, kudu ana cakar ayame dan segala macam. Nek wong ora tau mikir, wis kentenge sik lah, misale ngono kan. Kira-kira dadi ta ora? Ya ora dadi omah, ngentek-ngentekno duit. Makanya itu ibaratnya seperti itu. Kemudian innal ibadah. Nah, ibadah ada yang lain. Berarti mikir-mikir sing model ngene iku terhitung sebagai ibadah. Masih oke meneng ketok tengok-tengok. Makanya wong-wong sing ahli ibadah iku kadang ibadah rak ketok perlu apa jenenge? Ketok salat 1000 rakaat utawa ketok poso Daud misalnya, enggak perlu. Karena ada ibadah yang sifatnya zahirah dan ada ibadah yang sifatnya batinah. Ibadah zahirah ya kados sampean salat, zakat, sedekah, nggih, itu zahir, kelihatan. Tapi ada ibadah yang batinah, itu paling penting. Ibadah batinah itu apa? Ibadah ya kayak awak dhewe tafakkur, tadabbur, berusaha membersihkan hati dari hal-hal yang jelek. Artinya masuknya ke ranah tasawuf. Kembali lagi, bolak-balik malah tasawuf itu gak bisa ditinggal. Ben ibadah itu ora kosong, ibadah tidak Kata Titimah, ada Al-Imam Ghazali pernah menceritakan an Wahbin kana fi man qablakum rajulun abadallah 70 sanah shaiman qa'iman. Dulu di zamannya Bani Israel ada orang yang ahli ibadah selama 70 tahun, shaiman qa'iman. Sosok terus atau bodoh. Qa'iman ahli ibadah terus jungkong ibadah rina wengi selama 70 tahun. Terus suatu saat fasa'alallaha hajah. Suatu saat minta soal atau minta soal iki. Minta ujian, minta sesuatu kepada Allah, hajat. Falam tuqda, ternyata hajatnya ora dikabulke. Fa aqbala ala nafsihi. Kemudian dia ngomong mbek awake dhewe, "Min qibalika ataitu laukana indaka khairan qudiyat hajatuka." Kemudian dia ngomong mbek awake dhewe, nafsu kowe tak parani saiki, tak jak omong yo. Elek, kowe tak gawe apa istilahnya? Tak gawe nafsu yang awalnya nafsu amaratun bisu menjadi nafsu mutmainnah. Nek aku iso njaluk karo kowe tak jaluk. Paham ora? Kan tadi dia kecewa sama Allah enggak dikasih kasarane ngoten ya. Kayak kecewa, aku sing ibadah 70 tahun ternyata kok ora kabul karo Gusti Allah. Akhirnya dia ngomong mbek awake dhewe, nafsu ya awakku seandainya wong aku kan selalu ibadah karena pengen ngalahno kowe. Ngono, karena pengen ngalahno kowe. Seandainya aku bisa minta pada selain Allah, aku minta karo kowe. Aku minta karo kowe. Artinya dia ada penyesalan. Ayo aku ngalahno nafsu yahane, ora dikabul Gusti Allah. Saking kecewane ndek njaluk karo nafsune. Akhirnya fa anzalallahu alaihi malakan. Allah utus malaikat.
Faqal sa'atuka allati izdaraita fiha nafsak khairun min ibadatika allati madat. Kowe misoi utawa gamane merasa kecewa dengan nafsumu tadi, kan sebentar ya, baru sebentar, itu lebih baik daripada kamu ibadah 70 tahun yang sudah kamu lakukan. Kamu kok menganggap nafsumu seandainya bisa baik ya. Berarti cek ngarani awake Masya Allah. Akhirnya kata Allah seperti itu. Kowe melihat HP daripada ngibadah 70 tahun. Jadi buat apa kalau kita ahli sholat? Buat apa kalau kita ahli sedekah? Buat apa kalau kita ahli zakat? Ahli ibadah haji misalnya, atau ahli umroh, anggen sasi umroh terus, atau angger minggu umroh terus, wong rak duwe ora kentekan duit ya. Kalau hatinya, otaknya, pikirannya nggak pernah dibuat untuk mikir, maka jangan heran banyak Pak Haji yang miso-miso, banyak Pak Haji yang selingkuh, banyak Pak Haji yang berzina, banyak Pak Haji yang korupsi, dan lain-lain. Karena orang bakaji mulai lah kita emang. Ora wange, berzina tapi. Ora. Laruti aku. Iki ana kaji gantine kok, kaji agis. Ini kan jadi itu mungkin kita bermaksiat selama ini karena otak kita, pikiran kita, hati kita tidak pernah tafarruh, tidak pernah kosong dari yang nama asyahwat. Jadi kepengen mengikuti hawa nafsu terus, akhirnya ya sudah. Sholatnya mospro, sedekahnya mospro, rotipe mospro, wis la ilaha illallah temenanan, bobot itu ora mospro kabeh. Karena enggak pernah dibuat mikir-mikir, hati tidak pernah dibuat untuk mengakui eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Balik tingginya ilmu apa? Tasawuf meneh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi kulli qarnin min ummati sabiqun. Fi kulli qarnin iku tetep ing dalam saben-saben qarnun iku artine apa asline? Tanduk ya, tapi yang maksud iku abad, era ngono ya, sing penak. Fi kulli qarnin iku tetep ing dalam saben-saben abad utawa era. Ora new era iku sepatu. Aja ono sepatu nane. Ono sing makat sekolah nggo sepatu. Waduh. Ngalamat mambu iki padha kurang sedelok mambu sepatu iki arek-arek astagfirullah. Wah, apik ra nggo sepatu asline ya. Ora mambu, setahun setengah masyaallah. Ono sepatu ora tau dikumbah. Kaos kaki ya. Nggo nyumpeli mayit. Urip meneh mayite. Fikul liqarnen iku tetep ing dalam saben-saben abad utawa era min ummati saking umat ingsun sabiquna ora masabik maksudnya ya ora masabik ora pira-pira masabik sakake sabiquna utawi pira-pira wong kang dhisik menang dhisik sabiquna utawi pira-pira wong kang dhisik. Ruwiyat riwayatake anil Hakim saking Al-Imam Al-Hakim. Jadi kata Rasulullah ini masalah masalah pembaharu. Jadi kata Rasulullah setiap era, setiap masa itu rata-rata ulama mengatakan kisaran antara ya pokoknya 100 tahun. Tahun 1 Hijriah sampai 100 Hijriah, 101 Hijriah sampai 200. Pokoknya begitu terus ya, atau generasi. Pokoknya setiap generasi, setiap era, kata Rasulullah, min ummati dari umatku, sabiqun ada orang-orang yang menang. Menang maksudnya gini, bukan menang balapan. Menang balapan enggak, sabiqun. Jadi ada orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka orang-orang yang memiliki kelebihan di atas rata-rata. Kayak Al-Imam Al-Ghazali itu di atas rata-rata. Kayak di eranya Imam An-Nawawi itu wafi riwayah beliau termasuk mujaddidul asr. Jadi ada orang yang membaharui agama Islam. Jadi ngeten, selama kurun 1 sampai 100 misalnya itu pasti dari 1 sampai 100 Islam itu kan mengalami banyak sekali perubahan. Boh dari segi hukum, boh dari segi muamalah dan segala macamnya. Maka ketika mengalami perubahan kita tidak bisa stagnan pada apa yang sudah diputuskan terdahulu. Tapi kita kan bisa ambil cara berpikirnya orang dahulu yang namanya usul fikih.
Makanya fikih itu bisa berubah. Fikih itu mungkin di tahun ini mengatakan haram kayak masalah celana wae zaman londo muni haram, saiki wis ora haram meneh karena sudah enggak tidak ada unsur tasyabuh bil kufar, tidak ada unsur mirip-mirip sama orang kafir. Seperti halnya juga masalah nganggo jubah ini adat masuknya sudah. Kalau diniati sunnah ya jadi sunnah. Jadi intinya fikih juga berubah. Maka untuk menghadapi perubahan ini perlu orang-orang yang keren, perlu orang-orang yang mempunyai kapasitas di atas rata-rata. Dari segi ilmu fikihnya, dari segi ilmu syariatnya, ilmu tasawufnya, dia paham betul dengan isinya Al-Quran, paham betul dengan hadis Rasulullah, paham dengan masalah usul, paham dengan masalah furu', paham dengan masalah nahwu, balaghah, atau gramatikal Arab, paham dengan semua itu, akhirnya orang ini tentunya harus diiringin kesolehan. Ngalim tok nek ra saleh ra bakal dadi sabiqun. Jadi agama ini perlu diperbaharui. Bukan gawe bid'ah niku mboten nggih. Perlu diperbarui alias disemangati lagi. Soalnya nanti di akhir-akhir itu semakin lama semakin merosot. Engko wong semakin lali. Karena di awal-awal salat iki wajib, suwe-suwe ono akeh wong sing ninggal salat. Biyen wong iki ora usah dikongkon wis poso iku mesti wajib. Engko suwe-suwe akeh wong sing ora poso. Maka perlu ada orang-orang yang punya inovasi baru, cara baru, dengan gaya baru untuk menyampaikan agama itu agar bisa sampai kepada kita. Momennya saiki. Dulu enggak ada pondok, sekarang perlu ada pondok. Dia ada pembaharuan. Dan ini hanya orang-orang yang sabiqun yang bisa. Sabiqun siapa? Itu di dalam satu pendapat ulama as-sabiqun itu humul budala sing wis mencapai makom wali abdal. Wali abdal itu iso kaki bunsin di 40 tempat sekali kaki bunsin itu ya. Nah, kalau kaki bunsin loh ya, ndok kono mulang, ndok kene dolanan, bisa ora ono ya wali dolanan ya. Iku majedub iku ya. Jadi as-sabiqun di sini wal murad al-ahumul al-budala as-siddiqun alladzina bihim yudfa'ul bala an wajhil ardi. Jadi yang dikatakan sabiqun di sini orang-orang pemenang di sini adalah wali-wali abdal yang mana dengan wujud mereka balak-balak yang mau diturunkan oleh Allah semuanya terhapus atau terhilang. Wa yurzaquna dan semua orang-orang yang ada di saat itu selama masih ada wali abdal mereka masih mendapatkan rezeki yang melimpah dari Allah. Jadi koyok ngeten. Kita meyakini ya, ini terusannya komentar beliau. Kita meyakini bahwasanya nabi terakhir ku sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara dari kanjeng Nabi sampai sekarang itu berapa tahun? 1400-an tahun lebih kan? Otomatis kalau kita tidak ada orang-orang yang sabiqun, apakah kira-kira ilmunya kanjeng Nabi bisa sampai kepada kita? Enggak sampai. Saya ngomong dulu zamannya kanjeng Nabi, ini masalah ilmu hadis. Kanjeng Nabi itu tidak ada yang namanya hadis. Jadi zaman kanjeng Nabi ku gak ono ilmu hadis karena apa yang dilakukan Rasulullah itu hadis. Apa yang diucapkan Rasulullah menjadi hadis. Apa yang menjadi persetujuan Rasulullah menjadi hadis. Bahkan apa yang menjadi kebiasaannya Rasulullah sudah menjadi hadis. Tapi saat kanjeng Nabi itu ada namanya ilmu hadis enggak? Enggak ada. Kemudian jatuh para sahabat. Zaman sahabat yo gak perlu ono hadis. Karena mereka hidup sezaman sama Rasulullah. Apa yang dilihat sama tabi'in saat itu, berarti itu hadis-hadis dari Rasulullah. Sahabat muni ngene mesti sandare kanjeng Nabi. Sahabat nglakoni ngene mesti rujukannya sinten? Kanjeng Nabi. Sahabat memberi keputusan seperti ini mesti rujukannya kepada kanjeng Nabi. Jadi ilmu hadis tidak perlu. Makanya jangan heran Abu Bakar tidak meriwayatkan hadis, Umar tidak meriwayatkan hadis. Soalnya hadis yo fi'luhum, aqwaluhum, sifatuhum kan ngono paham ya. Kemudian jatuh mulai tabi'in. Nah, di tabi'in ini wong brengsek luwih akeh daripada wong sing apik. Mulailah muncul yang namanya ilmu hadis. Kemudian dari perkembangannya ilmu hadis itu nanti ada yang namanya tadwinus sunnah, ngumpulke hadis seperti halnya mengumpulkan Al-Qur'an. Zaman kan Nabi ono ngumpulke hadis ta mboten?
Ono ngumpulke Quran ta mboten? Mboten. Begitu juga urgensinya sangat penting sekali. Kalau tidak ada pembukuan hadis, nanti umat setelah itu malah luwih jauh dari yang namanya hadisnya Kanjeng Nabi. Maka banyak sekali yang mensepakati bahwasanya mujaddidul asr di zamannya tabi'in atau atba' tabi'in itu adalah Umar bin Abdul Aziz, karena beliau adalah orang yang punya pemikiran untuk apa? Membukukan hadis. Bid'ah ta mboten? Dari segi anyare bid'ah. Tapi dari segi kontennya tidak bid'ah. Soalnya sing dibukukan apa? Hadis-hadisnya Rasulullah. Kompilasi iki sampean mudeng ta ra ya? Muga-muga mudeng ya. Kompilasi atau kumpulan-kumpulan dari ajaran-ajarannya Rasulullah. Suatu yang baru apa enggak? Baru. Setelah zamannya Umar bin Abdul Aziz berkembang lagi sampai ketemu Imam Bukhari. Imam Bukhari melakukan pembaharuan lagi dalam ilmu hadis. Apa itu? Yadzubbu anid dhaif wasaqim. Beliau itu berusaha menghapus hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang rusak atau maudhu. Jadi ketika di zamannya Imam Bukhari hadis ku luwih kacau meneh. Wis dibukukan koyo ngono ya, mengalami kekacauan. Apa? Ono hadis maudhu, ono hadis palsu. Orang-orang bahkan konyol lagi. Man lam yakul badinjan falaisa min ahlil jannah. Ono sing ngono iku. Sing ora mangan terong nak termasuk ahli swarga. Ya Allah Gusti, batainku Nabi tidak tahu dari terong no. Terong itu makanan bukan makanan orang Arab. Makanan ngomong Asia Timur ya seperti kita lah. Asia Tenggara ya. Bangsane Cina ya. Itu kan ternyata hadis itu ada karena ada orang-orang dodolan ning ngene pasar, dodol terong ora payu. Ngomong karo Mbah Yai, Mbah. Biasanya dibisaroi wong iki ya, bisare akeh karo sing tukang sayur. Mbah kuwi kok sepi niki pripun, Mbah? Tenang ae ana hadise. Digawekno hadis palsu sing ora mangan terong ora termasuk ahli swarga piye, Jal. Akhirnya karena banyak sekali hadis-hadis palsu, ilmu hadis mengalami pembaharuan lagi di zamannya Imam Bukhari, yaitu beliau memasukkan semuanya yang sahih-sahih itu, sing bener-bener bisa dicekel keotentikannya, valid ora hoax, ngono lho maksudnya, valid ora hoax. Setelah itu muncul lagi ilmu yang nama ilmu rijalul hadis. Apa ilmu rijalul hadis? Ilmu untuk mengetahui iki si fulan iki wong bisa dipercaya apa ndak? Si fulan iki ahli ilmu apa gak? Si fulan iki disifati. Berkembang lagi ilmu apa lagi? Mustalahul hadis. Berkembang. Itu kan mengalami pembaruan. Bahkan yang paling terakhir itu zamannya Al-Imam Al-Baihaqi melakukan pembaharuan lagi dalam ilmu hadis yang namanya fiqhus sunnah, tapi beliau membela madhabnya Imam Syafi'i. Jadi mengalami pembaruan. Seandainya nggak ada pembaruan ini, saklek dek koyo ngono iku, setrume awake dhewe ra kuat. Sekakele ra kuat kono misale wate 100.000 kilowatt misale, awake dhewe 3.500 atau 900 watt jeblok. Mubal, bledos wae. Makanya perlu ono saringan-saringan itu, dan mereka itu siapa yang bisa as-sabiqun, orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaan. Nanti di akhir zaman ada sabiqun siapa? Al-Imam Al-Mahdi. Wah, iku coba takonin neh. Madhab semuanya saat itu hilang sudah. Wow, kok iso hilang? Ya bukan ngenyek madhab-madhab yang sudah ada. Artinya beliau tuh datang menjadi mujtahid mustaqil. Mujtahid mustaqil. Ono Imam Mahdi apa Imam Syafi'i meneh kan ngono. Contohnya ketok Imam Mahdi dikawal sama Nabi Isa. Kurang kuat apa Jal? Kok Isa arep nganut Imam Zidan misalnya, Edian malah. Imam Zidan dadi Edian kabeh engko misale. Atau Imam Fardon misalnya. Ya Allah. Jadi kita sebagai umat Kanjeng Nabi menghadapi hadis yang seperti ini kita harus senang, bangga. Alhamdulillah. Berarti ini jaminan dari Kanjeng Nabi bahwasanya agama Islam itu akan selalu lestari abadi ila yaumil qiyamah. Mesti ana wae wong sing iso ngarahke awake dhewe.
Tinggal kitanya sendiri mau datang apa ndak. Repotnya iku. Kita sudah dikasih janji sama Rasulullah. Sabiqun, mereka banyak. Setiap era itu pasti ada orang-orang yang keren. Pasti ada orang yang bisa menjadi idola. Pasti ada orang yang menjadi panutan. Tinggal awake dhewe gelem ta mau. Awake dhewe ku wedi nek manut ngomong ngono-ngono iku. Lah piye ora wedi? Kono ngibadahe umpak-umpakan. 1000 rakaat. Era poso bendina, umpak-umpakan ta ora iku? Kira, tapi tenang aja biar itu bagian mereka, kita menjadi umat biasa. Min ummati, penting kita termasuk umatnya Rasulullah. Karena orang-orang seperti itu kan butuh pengikut seperti kita kan gitu. Mohon paham ya sampai sini sabiqun. Jadi kalau kita memang tahu ada orang yang sezaman dengan kita dan beliau termasuk mujaddid atau orang yang bisa kita pegang dawuh-dawuhnya. Jangan sampai keluar dari manhaj beliau. Wakilah termasuk mujaddid, termasuk dikatakan mujaddid yaitu yang saat ini masih hidup Habib Zain bin Semit. Habib bin Semit Madinah yang punya murid sing aran niku lho, kitab apa jenenge? At-Taqrirat As-Sadidah. Iku murid ya Habib Zain bin Semit biasa. Iku lagi muridnya lho. Mbok go terus biasane. Ya. Mbok go terus. Iku lagi muridnya. Nenek ketemu Habib Zain bin Semit. Wakilah Mbah Maimun juga termasuk minhum. Ala kulli hal kita semuanya, mereka jelas sabiqun, kita mutaakhirun wae lah, sing akhir-akhir. Mlebu swarga alhamdulillah koret-koretan nggih mboten napa-napa kan. Sing penting mlebu swarga anut ngono. Dede kita pengen luweh kaya ngono ya tahu diri, amal kita apa. Ya wajah ya ora macem ya. Wajah alim kan ketara sih mbek wajah sing rak ngalim gitu. Paham paham ya? Jadi intinya kita harus senang dengan hadis yang seperti ini. Fi kulli qarnin pun ada nggih. Sampeyan tak ceritani dawu masalah hadis mudeng ta iki mau ya. Jadi mengalami perkembangan yang satu ilmu tok loh, bisa berkembang beberapa ilmu mustalah. Ana ilmu rijal hadis, ana ilmu jarah wa ta'dil, ana ilmu apa meneh? Apa ya akeh kok ilmu wes gini ilmu iku lho segini gawe bagian sanad iku segini takhrijul hadis macam-macam lho. Macam-macam masyaallah. Satu ilmu lho, durung ilmu tafsir mubal kowe. Aja ngalim-ngalim wis goblok kae ra apa-apa. Nah, jadi jeger cukup. Karena Islam butuh jeger juga. Jeger yang cute ya. Dia kan cute imut-imutnya. Kanca kelone Mbah To. Ya Allah, ya Allah. Pun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al fitnatu naimatun la'anallahu man ayqadhaha wallahu a'lamu bis-shawab.